Jakarta juga milik ibu, bukan milik laki-laki, bisa disebut ibu kota. Betul nggak Bu? Makanan juga habis sama ibu-ibu. Iya, kalau di Cikampek ada makanan buras, no ibu, bukan paras. Bugis, ibu. Bakmi, mbak. Bakso, mbak. Perempuan terus. Bak tagor, mbak. Bakpao. Mie ayam, umi. Bukan bah ayam. Mie ayam. Habis sama ibu-ibu, Masya Allah. Bapak-bapak ada, bapak-bapak ada. Papais, nah ada Pak Papais. Kalau Cikampek bilang kolak nangkok, berarti bapak-bapaknya tuh kebagian Pak. Gak bisa sama ibu, tenang Pak. Mudah-mudahan jadi berkah. Ibu-ibu dipanjangkan umurnya. Kalau nggak ada gerakan ibu-ibu, perasaannya majelis taklim padam Bu. Betul nggak? Nggak tahu pagi, siang, sore, malam, ibu-ibu hadir terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama dari makna peringatan ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita nambah kualitas kita, iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya Nabi ingat sama kita di yaumil mahsyar. Amin. Pengen nggak diingat-ingat sama Nabi nanti? Pengen nggak dipanggil-panggil sama Nabi nanti? Syarat rajin ingat sama Nabi dari sekarang. Rajin ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dari mana peringatan ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Kenapa kita harus diingetin? Karena kita suka jadi orang pelupa. Betul. Tahun kemarin ada peringatan Mauludan, di sini ada. Ada. Kiai ngebahas apa? Lupa. Udah setahun. Makanya tahun ini ngadain lagi, sebab yang tahun kemarin nah cakep ibu-ibu, cepet pinternya. Karena yang tahun kemarin lupa. Makanya kalau ada yang iseng-iseng nanya, Bu mau kemana Bu? Mauludan. Ibu masih seneng Mauludan? Seneng lah. Apa dalilnya Bu? Lupa. Itu jawaban singkat padat nyeletuk enak gitu. Dalilnya apa? Lupa. Yang ketiga, dari kalimat peringatan ada yang masih punya ingatan. Siapa? Orang yang selalu mengingat-ingat Rasulullah, mengingat-ingat tentang kejadian kelahirannya, mengingat-ingat masa dan perjuangannya Rasulullah, supaya menambah keimanannya kepada Rasulullah SAW. Itulah tanda orang yang masih punya ingatan, yaitu orang yang masih senang hadir memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakumullah. Ayo kita mulai, kita ingat-ingat lagi siapa sih Nabi Muhammad, Nabi yang kita peringati kelahirannya. Sebelum kita mengingat-ingat Nabi, kita harus tahu sejarahnya, dari mulai kapan sih adanya perayaan Maulid Nabi, sehingga timbul perbedaan pendapat bahwa perayaan ini adalah sesuatu yang bid'ah. Betul kalau perayaannya, karena Nabi Muhammad belum pernah mengadakan perayaan Maulid secara besar-besaran, pakai sound system, pakai tenda, pakai panggung, belum pernah. Logika aja sejarah, Rasulullah mau nyewa tenda kemana dulu? Belum pernah ada di zaman Rasulullah. Kalau peringatan ada, beda ya perayaan sama peringatan, ya beda. Kalau perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ini perayaan tapi dalamnya ada peringatan. Kalau peringatan doang nggak pakai tenda, panggung, sound system, bisa. Rasul sering tiap hari Senin, bahkan Rasulullah kumpul dengan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang dirimu ya Rasulullah. Maka Rasul menceritakan kejadian kelahirannya, Rasul menceritakan masa kecilnya, Rasul menceritakan masa remajanya, dan itulah merupakan peringatan buat para sahabat, sehingga Rasul beres bercerita, bertambahlah kekuatan iman dan cintanya para sahabat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan peringatan. Bapak-bapak juga bisa ngadain peringatan gak pakai perayaan, bisa. Contoh, imam beres sholat isya ngajak sama jemaah, jemaah jangan dulu pada pulang ya, temenin saya 10 menit habis berdoa nanti. Kata jemaah, ada apa Pak Ustadz? Kan udah beres sholat isyanya. Ya, sholat isya udah beres, tapi ada kegiatan lagi. Apa? Temenin saya 10 menit. Saya mau bacain tentang sejarah maulidnya Nabi Muhammad SAW. Niat mengagungkan Rasulullah. Beres, tutup, doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan.
Gak perlu ribet-ribet buat tenda ke dalam masjid sempit-sempit. Itu seperti itu banyak, sering di zaman Rasul pun ada. Tapi kalau nilainya seperti ini, kegiatan perayaan ini adanya baru. Makanya yuk kita kaji sejarah, tolong deh dicatat di sejarah. Semasa Rasulullah hidup sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti kita ini. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti kita ini. Naik khalifah kedua siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Sempat punya rencana Umar bin Khattab pengen ngadain perayaan muludan. Untuk apa tujuannya? Melihat umat Islam sudah mulai pecah, pengen nyatuin kembali umat Islam, tapi gak keburu. Pada tahun 23 Hijriah ketika Umar bin Khattab sedang sholat di masjid, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab ketika sholat, dibunuh. Wafat Umar bin Khattab. Naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun, paling lama. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Ini sejarah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu keburu wafat pada tahun 35. Kenapa? Terjadi tragedi mengenaskan. Pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Satu riwayat mengatakan Utsman bin Affan itu dimutilasi, katanya. Dipotong kedua kakinya, dipotong kedua tangannya, lalu disembelih. Kerasnya perjuangan para sahabat ngebelain cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 4 tahun jadi khalifah Sayyidina Ali. Belum belum ada perayaan muludan Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran, pakai tenda panggung, sound sistem, kameramen, bahkan nggak ada. Keburu wafat Sayyidina Ali dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, setahun jadi khalifah Sayyidina Hasan, paling singkat. Sayyidina Hasan jadi khalifah setahun. Keburu wafat Sayyidina Hasan, kenapa? Diracun sama lawan politiknya. Nih kekejaman politik udah terjadi dari dulu. Sayyidina Hasan jadi korban politik, dibunuh sama lawan politiknya, diracun. Bah, jangan aneh kalau zaman sekarang ada kiai sama kiai saling benci, tetangga sama tetangga nggak nanya. Gara-gara apa? Gara-gara beda kaos, gara-gara beda spanduk, gara-gara beda organisasi, beda golongan. Udah ribut melulu umat Islam. Masya Allah, yang tepuk tangan orang lain, Islam sama Islam beribut terus. Makanya insya Allah Yayasan Ki Hajar Dewantara mudah-mudahan mampu menjadi pemersatu dan perekat ukhuwah Islamiyah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ini pelopornya di sini insya Allah menjadi pemersatu umat. Karena kalau Islam sudah bersatu, insya Allah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang jelas setelah wafat Al-Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi wafat 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Kapan mulai terjadi perayaan muludan? Terjadinya 17 tahun sebelum wafatnya Al-Imam Ghazali, tepatnya pada tahun 488 Hijriah. Pencetusnya salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah yang lahir di Kupah. Kupah itu kota kecil di Irak Utara, sebelah sono Jatiluhur. Irak tuh kampungnya Mang Sadam dulu. Kufah kota kecil di Irak Utara. Itu di Kufah lahirlah seorang ulama ahli sufi, yang mana ulama ini bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Sirri As-Sitti punya murid yang andal menjadi ulama besar juga. Siapa muridnya Imam Sirri? Yaitu Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Jadi Abil Qasim Junaidi dia punya guru besar. Siapa guru besarnya? Itu Imam Sirri. Imam Sirri muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini ulama besar semuanya. Kata Imam Sirri, melihat keadaan umat Islam lagi berantakan, silaturahminya udah pecah.
Udah gak kuat, udah lemah umat Islam. Setelahnya dibantai di Baitul Muqaddas oleh tentara Inggris waktu kejadian perang salib pertama.